Nah, hari ini merupakan kesempatan pertama kita untuk belajar terkait dengan design thinking. Oke, kita mulai dari awal dulu ya, bahwa untuk mekanismenya di Jasa Marga Innovation Competition sudah di-share juga ke masing-masing unit kerja. Harapannya teman-teman sudah mendapatkan informasinya ya. Ini saya sekedar sekilas saja untuk mekanismenya. Kita mulai dari slide yang terkait dengan kegiatan. Oke, lanjut. Ini adalah perjalanan jasa marga. Nah, di tahun 2020 ini yang menjadi pembeda dengan yang tahun sebelumnya adalah bahwa keanggotaan dari tim inovasi sekarang bisa lintas unit kerja. Kalau tahun lalu teman-teman harus 1 unit kerja, untuk tahun ini bisa lintas unit kerja. Teman-teman boleh milih nyamannya diskusi dengan siapa, itu sekarang tidak dibatasin lagi. Yang kedua, untuk tahun ini kita semua akan menggunakan metode virtual untuk melakukan penjuriannya. Jadi selama nanti penjurian dari tahap 1, 2, dan 3, mekanismenya akan dilakukan secara virtual. Dan yang terakhir, metodenya tahun ini kita definitif hanya mengakomodir satu metode, yaitu design thinking. Ini pembekalannya sudah kami lakukan dari tahun 2019, nah tahun 2020 ini lebih kepada pendalamannya. Lanjut, kita akan melihat lagi tahapannya. Temanya masih sama, yaitu cheaper, better, faster, dan more flexible. Ini mengacu dari tema yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN untuk lomba inovasi di tahun 2019. Nanti harapannya teman-teman dari peserta JMEC 2020 bisa mengikuti lomba inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN pada tahun. Lanjut, kita akan tambah lagi. Ini sekilas, saya rasa teman-teman sudah paham ya keanggotaannya, dan saya harap teman-teman yang sudah submit keanggotaannya maupun yang belum, kami tunggu dan kami perpanjang waktunya sampai dengan tanggal 26 September 2020 pukul 23.59. Ingat, kalau yang tim inovasinya nanti bisa disubmit via email, kemudian untuk makalahnya nanti disubmit melalui aplikasi. Jangan ketuker, takutnya nanti ketuker. Lanjut. Nah, untuk tahap seleksinya kita ada 30 ide inovasi nanti yang akan disaring di tahap 1, kemudian tahap 2-nya ada 10 ide inovasi, dan tahap 3-nya ada 3 ide inovasi. Kriteria penilaiannya nanti kita akan lebih lihat di bagian belakang ya, akan lebih clear. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman yang akan kita pelajari bareng dengan Mas Yoga dan Mbak Via terkait dengan design thinking, dan teman-teman nanti bisa mempelajari dari kriteria penilaian yang sudah ditetapkan. Di sini nanti teman-teman juga bisa pelajari ada kriteria dampak, artinya masing-masing tim inovasi boleh melakukan self-declare. Ide inovasi ini masuknya di mana ya? Apakah masuk kriteria dampak cheaper, better, faster, more flexible, atau bahkan keempatnya? Ini di keterangan di bawahnya nih bisa dipilih salah satu atau keempatnya. Dan ini untuk masing-masing penilaian di kriterianya juga sudah kami share ya, apa saja misalnya untuk empathize itu ada bobotnya 20%. Di sini juga ada indikator atau keterangannya apa saja yang dilihat atau direview dari kriteria empathize. Kemudian kita akan masuk ke bagian materi ya, nanti dengan Mas Yoga dan Mbak Via. Dari saya yang di awal cukup ini dulu ya, Pak Anton. Nanti untuk tips and tricksnya saya bisa lanjutkan di bagian akhir. Nah, ini timeline-nya nanti yang teman-teman bisa pelajari dengan baik, kapan harus mengumpulkan paling akhir, kapan pengumumannya, dan juga diperhatikan ada kotak biru bawah. Ada konsekuensi biaya nih, takutnya nanti teman-teman ketika membuat prototipe, isunya biaya, sebenarnya prototipe nanti banyak jenisnya. Nanti Mas Yoga dan Mbak Fia juga akan bantu menginformasikan bagaimana membuat prototipe yang tepat sasaran. Nah, kita mendapatkan beberapa background informasi ya terkait dengan evaluasi dari penyelenggaraan di tahun 2019. Jadi teman-teman kita lihat di sini ada indikator pengumpulan di saat akhir. Nah, kita juga melihat sebenarnya banyak sekali tim inovasi itu ingin ikut serta di kompetisinya, tetapi biasanya mengambil waktu pendaftarannya tuh di ujung. Nah, ini harus yang diperhatikan nih sama teman-teman inovasi. Tadi sudah dapat bagus banget informasinya, teman-teman sudah bisa melakukan exercise untuk ide-idenya, tetapi tolong diperhatikan dengan baik untuk pengumpulan. Nah, di sini kita sudah informasikan bahwa kita sudah membuka kesempatan mulai dari tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 26 September.
Tolong diperhatikan supaya nanti teman-teman bisa memanage waktunya dengan baik, supaya tidak semuanya melakukan submit di tanggal 26 September. Karena kalau semuanya submit di tanggal 26 September, ide sebagus apapun, kita khawatirnya nanti tidak bisa masuk ke sistem gitu, karena semua orang sejasa marga misalnya ada beberapa yang mau masuk, nah ini kita jaga-jaga ini dari sekarang ya, nanti mungkin dari masing-masing tim bisa membuat timeline kapan mau develop idenya, kapan mau buat prototipenya, kapan mau tesnya, sehingga nanti harapannya di akhir atau di tanggal 26 September ini semua ide dari semua tim inovasi bisa tersubmit dengan baik. Nah, kemudian isu yang berikutnya adalah ada anggota tim yang mengundurkan diri di tengah kompetisi. Ya, ini harus diperhatikan dengan baik. Kalau kita perhatikan untuk yang tahun ini sebenarnya persyaratan untuk tim inovasinya jauh lebih fleksibel. Artinya teman-teman nggak harus dari sesama unit kerja, tetapi boleh juga dari lintas unit kerja. Dan pastikan memang yang menjadi tim atau anggota tim inovasinya memang satu frekuensi nih, jangan sampai nanti di tengah-tengah karena perdebatan apa segala macam yang satunya, aduh saya keluar aja dari tim. Nah ini nanti yang akan menjadi isu gitu, karena panitia sebenarnya menyerahkan sepenuhnya keanggotaan tim itu masing-masing di tim inovasi gitu. Jadi jangan sampai nanti terlambat submit hanya gara-gara ada pergantian tim. Nah itu yang kami antisipasi dan kami sudah state di awal bahwa pergantian tim inovasi itu tidak diperkenankan. Nah kemudian yang ketiga ada yang melakukan revisi makalah ketika sudah submit. Nah ini juga beberapa isunya akan sedikit mengganggu nih trafficnya dari submit inovasi, karena begitu sudah disubmit itu sebenarnya adalah makalah yang sudah final. Jangan sampai nanti begitu sudah submit teman-teman baru ngeh, waduh ternyata masih ada yang belum dimasukin bagannya atau belum dimasukin flowchart-nya. Nah ini juga harus benar-benar bisa disupervisi. Harapannya nanti semua yang disubmit memang yang sudah final gitu ya. Nah untuk yang berikutnya adalah yang mengganti jadwal presentasi. Nah, ini biasanya nanti yang akan masuk di tahap 2 ya, dari yang 30 ke 10, ini biasanya nanti akan ada presentasi. Nah, tolong dipastikan bagi teman-teman yang nanti bisa lolos untuk tahap presentasi, dipastikan dengan benar jadwalnya dan pastikan ketika jadwal presentasinya memang sudah diposting, teman-teman memang menyediakan waktu. Bedanya tahun ini adalah semua dilaksanakan secara virtual. Artinya teman-teman lebih fleksibel lagi dari sisi tempat, tidak perlu ke Jakarta. Kalau tahun lalu semua harus ke Jakarta. Nah, untuk tahun ini bisa dilakukan di masing-masing unit kerjanya, tetapi di-manage dengan baik waktunya. Perhatikan juga siapa tim-tim yang dalam satu hari itu sama jadwalnya gitu. Kalau memang mau ada pergantian jadwal, teman-teman harus mengusahakan komunikasi dengan tim baik yang sebelum atau sesudahnya. Karena dari kami, dari RKM hanya memastikan posting jadwalnya sudah definitif. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah mengikuti kompetensi eksternal tanpa konfirmasi. Nah, ini yang kami harapkan nanti dari kegiatan inovasi ini memang Jasa Marga sudah punya database tim inovasi dan ide inovasinya. Jadi harapannya nanti tahun depan, kalaupun ada inovasi baik di kementerian maupun di luar dari kementerian, jika memang Jasa Marga harus mengirimkan tim atau kandidat tim inovasinya, memang harus ada rekomendasi ofisial dari Jasa Marga. Ini yang kami coba evaluasi dari hasil tahun 2019 dan harapannya teman-teman bisa pelajari dengan baik-baik waktu, terutama manajemen waktunya ya, supaya tidak semuanya ngumpul di ujung di tanggal 26 September, karena pasti nanti akan ada sedikit gangguan nih kalau semuanya ngumpulin pada waktu yang bersamaan gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat di Oke, ini beberapa yang kami akan share ke teman-teman yang akan berpartisipasi di Jasa Marga Innovation Competition 2020. Yang pertama adalah tadi sudah kita bantu ya, ada waktu. Ini memang sangat kritis karena teman-teman harus memperhatikan batas akhir pendaftaran atau submit aplikasinya yaitu di tanggal 26 September. Kemudian yang kedua adalah tim inovasi. Ini tolong dipastikan dengan baik bahwa teman-teman boleh membentuk minimal 2 orang, maksimal 5 orang, tentukan tim leadernya siapa. Kalian bisa mendiskusikannya, oh saya lebih nyaman si A jadi tim leader, yang lainnya jadi anggota. Tetapi pastikan masing-masing memang punya proporsinya gitu. Jadi tidak numpang nama nih, tiba-tiba ada si ini, ada si. Nah itu menjadi tanggung jawab nih dari masing-masing tim untuk memastikan bahwa timnya semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Kemudian yang presentasi, tadi kita juga sudah share ya, supaya nanti teman-teman bisa memastikan waktunya, waktu presentasinya masing-masing tim adalah 15 menit,
dan ada visualisasi yang tadi semacam prototipenya. Nanti itu tolong diperhatikan dengan baik bahwa visualisasinya kalau tahun lalu mungkin harus dibawa ke Jakarta, harus dipraktekin atau harus ditunjukin. Nah, untuk yang tahun ini teman-teman boleh sekreatif mungkin menyampaikan prototipenya, boleh menggunakan video atau boleh langsung live ketika dilakukan audiensi, teman-teman bisa langsung menunjukkan prototipenya. Carilah yang paling efektif dan efisien bagi teman-teman untuk menunjukkan prototipenya. Gitu. Kemudian untuk yang makalah, tadi kita juga sudah sounding ya, tolong dipastikan bahwa memang makalah yang final adalah yang sudah disubmit untuk ke aplikasinya, supaya nanti menghindari proses submit cancel gitu. Jadi dipastikan dulu secara offline, oke, baru nanti bisa disubmit di aplikasi. Nah, satu lagi bagi teman-teman untuk yang mau melakukan submit melalui aplikasi, ini sebenarnya caranya sangat mudah karena hanya dengan menggunakan username dan password untuk JM Klik ya Pak Anton ya. Jadi nanti semua teman-teman sebenarnya yang sudah punya username sama password JM Klik itu bisa mengakses ke aplikasi. Tetapi ada potensi juga bagi teman-teman yang belum memiliki akses ke JM Klik ataupun ke aplikasi JM Innovation, bisa request ke kami, nanti akan kami bantu submit. Gitu. Sangat mudah sekali aplikasinya, nanti kami akan buka sesi sendiri untuk mengenalkan aplikasinya. Nah, kami juga terbuka sebenarnya bagi teman-teman maupun tim inovasi yang mau one-on-one, misalnya mau praktek gimana aplikasinya, itu bisa langsung dengan kami. Setiap hari tim kami standby, monggo saja kalau mau dihubungi, mau Zoom meeting, itu sangat terbuka sekali. Gitu. Harapannya itu ya Pak Anton ya, nanti pembekalan berikutnya kami juga berharap teman-teman bisa ikut terus, karena nanti selama masa kompetisi ini sampai dengan November ada webinar series dari teman-teman JLI yang bekerja sama juga dengan RKM. Nah, mungkin kesempatan nanti bisa aja ya Pak kita buat semacam webinar inovasi tapi terkait bagaimana menyampaikan atau teknik presentasi yang baik gitu. Dan terbuka juga bagi teman-teman jasa marga yang memang terpanggil hatinya menjadi narasumber, nanti bisa ya koordinasi sama RKM ataupun JLI. Saya bisa nih punya guru atau punya senjata gimana caranya presentasi yang baik untuk inovasi, monggo saja nanti kita akan buat satu sesi lagi untuk pembekalan ke teman-teman khususnya yang nanti akan lolos di tahap 30 besar ya gitu.